Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi, wa iltazzama bitariqatihi, wa tarasama khutahu jalal akidatan islamiyatan asasan fikrotih, wa ahkama syar'iyatan mikiasan ya'malih wa mastarani ahkamih. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang menjadikan kita masih mampu untuk bertatap muka walaupun online untuk mengkaji beberapa ayatnya yang semoga ini bisa mendekatkan diri kita kepadanya. Salawat mari kita sama-sama curahkan pada junjungan besar kita Nabi Allah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa semoga syafaat beliau tercurah atas seluruh keluarga, sahabat, umatnya, insyaallah di dalamnya termasuk kita hingga akhir zaman nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, jamaah Masjid Pondok Indah Jakarta yang dirahmati Allah, hari ini kita ingin membahas tentang Al-Quran, membahas tentang sesuatu yang sangat istimewa, lebih daripada apapun yang mungkin ada di dunia ini, terkait bagaimana Al-Quran ini diposisikan. Al-Quran seperti yang kita tahu turun di dalam bulan yang alhamdulillah Allah sampaikan kita ke dalam bulan itu, yaitu bulan Ramadan, di mana Al-Quran ini memiliki banyak sekali keistimewaan, di mana yang tadi sudah saya baca di muqaddimah, itu merupakan tujuan daripada diturunkannya Al-Quran. Jadi posisi tepatnya Al-Quran ada di ayat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Di dalam bulan suci Ramadan inilah kemudian Al-Quran diturunkan. Hudan linnas, untuk kemudian menjadi petunjuknya manusia. Jadi posisi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan Allah telah menjelaskan segala petunjuk itu dengan rinci. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah sudah dipersiapkan as-sunnah. Hadis-hadis Rasulullah, diturunkannya Rasulullah menjadi suri teladan terbaik adalah untuk memberitahu kepada kita semua bahwa Al-Quran ini bisa diterapkan sebagai cara terbaik dalam menjalani kehidupan kita. Jadi Al-Qurannya sudah diturunkan, penjelasan atas Al-Qurannya juga sudah lengkap. Kemudian di akhir potongannya dikatakan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wal furqan, al-furqan itu maknanya adalah pembeda antara hak dengan yang batil. Disinilah posisi Al-Quran untuk selalu menjadi referensi kita ketika menghadapi sebuah masalah, kemudian kita bingung, manusia kemudian berseteru antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, mana pendapat yang tepat, maka semuanya harus kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran inilah penentu dari setiap perselisihan yang dilakukan oleh manusia. Maka ingat, bagi kita yang beriman, bagi kita yang mengatakan bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka Al-Quran harus menjadi satu-satunya pedoman hidup yang kita ikuti sebagai rujukan utama. Kata Allah di dalam surat An-Nisa, di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat ke-65, Allah pernah berfirman, "Fala warabbika," dan demi Tuhan kalian, la yu'minun, kalian itu tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fi ma sajara bainahum, sampai kalian menjadikan Rasulullah kalian hakim atas setiap perkara yang kalian perselisihkan. Jadi ketika kita menghadapi sebuah masalah dan referensinya bukan Rasulullah, referensinya bukan Al-Quran. Kenapa Al-Quran dan Rasulullah jadi satu? Karena tidak mungkin yang dilakukan Rasulullah tidak direferensikan kepada Al-Quran. Maka kita tidak disebut orang yang beriman, kata Allah. Maka Masya Allah, semoga kita kemudian menjadi pribadi yang senantiasa diridhoi oleh Allah atas keimanan yang kita punya. Yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara selalu kembali kepada Al-Quran sebagai referensi utama sebelum kita mengambil referensi-referensi lain. Artinya boleh nggak kita mengambil referensi barat? Boleh nggak kita kemudian menggunakan sains sebagai rujukan? Semuanya boleh, asalkan setelah Rasulullah atau Al-Quran dan As-Sunnah sudah selesai kita jadikan referensi utama. Jadi memposisikan Al-Quran sebagai referensi utama itu adalah kunci daripada kita memuliakan Al-Quran. Sementara hari ini banyak orang yang kemudian menganggap bahwa Al-Quran hanya cukup untuk dibaca, hanya cukup untuk dibeli dan na'udzubillah mungkin dipajang, agar mungkin tidak ada makhluk halus yang masuk, tidak ada kemudian kesialan yang masuk. Bukan. Al-Quran itu bukan jimat yang semacam itu. Al-Quran itu dibaca sunnah.
diterapkan wajib. Mana yang lebih utama antara wajib dengan sunnah? Tentu yang wajib. Maka membaca Al-Quran itu kebaikan yang Masya Allah. Satu hurufnya 10 kebaikan. Di mana 10 kebaikan akan dikali lipatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak ada keraguan di dalamnya. Kita baca Alif Lam Mim, 3 kebaikan yang dikali 10, 30 kebaikan. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita temukan 19 huruf, 190 kebaikan. Hakul yakin itu adalah kebaikan. Tetapi hukum membacanya sunnah. Yang wajib menerapkan Al-Quran. Maka kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran, kita sudah mau menghafalkan Al-Quran, kita sudah mau membaca ayat maknanya dan tafsirnya, maka proses yang justru paling utama, main course-nya, yaitu adalah menerapkan isinya. Jangan sampai kemudian Al-Quran sudah khatam kita baca di bulan suci Ramadan ini, tetapi masalah terus mendera dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Ustadz dan bertanya, ya Ustadz, saya kenapa ya? Sudah begini, sudah begitu. Sudah kemudian menghatamkan Al-Quran kemarin. Tapi kok kayaknya saya masih susah sekali secara ekonomi. Kemudian Ustadznya bertanya, kamu usahanya apa? Usahanya ini Ustadz. A Ustadz. Loh, bukankah A itu riba? Kenapa kamu masih mau memakan riba? Kemarin khatam Quran nggak? Iya Ustadz, saya khatamkan sampai 2 kali di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya surat Al-Baqarah lewat nggak? Lewat. Di dalam surat Al-Baqarah kan dikatakan, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Sudah aku perbolehkan kalian jual beli, tapi aku haramkan kalian untuk melakukan riba. Kenapa ayat itu dilewat? Dibaca. Artinya mungkin dibaca, tetapi tidak diterapkan. Dan kita berharap akan ada kemudahan dalam kehidupan kita? Enggak. Al-Quran adalah hudalinas, petunjuk bagi kita. Maka terapkan Al-Quran, baru mukjizat Al-Quran akan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar dibaca, walaupun itu kebaikan yang Masya Allah luar biasa. Bukan hanya sekedar dihafal, tetapi diterapkan. Dan bagaimana cara menerapkan Al-Quran? Tanya ulama, tanya tafsir-tafsirnya. Lihat kemudian penjelasan ulama, mulai dari ulama terdahulu, sampai ulama kontemporer zaman sekarang untuk pembahasan masalah-masalah kontemporer, kita coba lihat turunan daripada bagaimana ayat demi ayat itu bisa kita terapkan dalam kehidupan. Insya Allah, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih mulia daripada kehidupan seseorang yang menerapkan Al-Quran di dalamnya, dan kita berdoa semoga Allah menyayangi kita dengan Al-Quran dalam bentuk mewujudkan Al-Quran lewat setiap langkah kehidupan kita. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Ramadan adalah tempat Al-Quran diturunkan, waktu Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzina unzila fil Quran. Nah, mari kita coba lihat ayat-ayat yang insya Allah paling akan sering kita dengar di bulan ini. Di bulan suci Ramadan, senantiasa kita akan mendengar kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalimat di mana Allah memerintahkan orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan alaikum, atas kalian asyam, berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana orang-orang terdahulu agar kalian kemudian menjadi pribadi yang bertakwa. Di sini ada 3 kata yang saya highlight warna kuning. Yang pertama adalah asyam, amalan khusus yang hanya bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan, artinya puasa Ramadan. Kemudian ada kalimat sebelumnya yaitu, atau kata sebelumnya yaitu iman, amanu di sana dikatakan. Kemudian, ada kalimat setelahnya yang saya highlight adalah tattaqun, atau takwa. Dari sini kita bisa mengamati ada 3 proses dari 3 kalimat ini. Yang pertama, perintahnya untuk orang yang beriman. Berarti urusan iman harus beres dulu. Di mana untuk urusan iman, parameternya adalah 6. Kita harus beriman kepada Allah, Rasulullah, kemudian ada Al-Quran, ya, kitabullah, kemudian ada hari akhirat, ya, hari kiamat kelak, kemudian ada malaikat, dan takdir, qada dan qadar. Kalau urusan iman ini sudah beres, mereka inilah yang kemudian diwajibkan untuk berpuasa. Jadi setelah beriman, kita berpuasa. Setelah berpuasa, apa yang diharapkan? Tattaqun, kita menjadi pribadi yang bertakwa. Pertanyaannya, apa makna takwa? Kita sudah belajar tuh ketika kita sekolah dulu, di mana takwa definisinya adalah menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Menjalankan apa yang Allah mau dan menjauhkan apa yang Allah nggak mau. Nah, pertanyaannya, dari mana kita bisa tahu mana yang harus dijalankan, mana yang tidak? Maka pembahasan ini tentu tidak akan bisa selesai kalau kita mau bertakwa kecuali dengan kita harus membedah Al-Quran. Kita harus kembali membuka Al-Quran. Kita harus lihat ayat-ayat ini didefinisikan seperti apa, kemudian diterjemahkan atau dibahasakan dalam hadis seperti apa, asbabun nuzulnya seperti apa, penjelasan tafsirnya seperti apa, pengaplikasiannya bagaimana. Tentu ini butuh proses. Makanya, yuk ngaji. Ayo kita tingkatkan lagi ilmu kita,
kita tingkatkan lagi kedekatan kita kepada ilmunya Allah ini, agar kita bisa menjadi pribadi yang memahami bagaimana cara menerapkan Al-Quran, karena di sanalah letak posisi terbaik Al-Quran. Mulia dengan Al-Quran, artinya hidup dengan menerapkan Al-Quran. Kita berdoa, termasuk ini adalah khusus untuk diri saya pribadi, semoga kita dijadikan Allah pribadi-pribadi yang faham tentang bagaimana cara menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita, dan karenanya Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, posisikan Al-Quran di tempat yang terbaik, yaitu diterapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Afwan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتلك الأيام تسامى رمضان إليك قد اشتقنا تملأنا حبا وسلاما تملأنا حبا وسلاما